Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Baik, luar biasa. Oke, kita akan mulai saja pelajaran kita. Siapa yang berdoa? Oke, silakan maju, Catherine. Mari, anak-anak semuanya berdiri. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai pelajaran kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan guru kami kesabaran dalam mendidik kami, dan berikan kami kepintaran dan kecerdasan saat mengikuti pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia tetap berdiri ya. Sebelum memulai pelajaran kita, untuk menambah semangat dan juga rasa cinta tanah air untuk anak-anak semua, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang sekarang Bapak pilihkan Halo Halo Bandung. Mari kita nyanyikan dengan semangat ya. 1, 2, 3. Ya, sudah semangat hari ini? Sudah. Ya, coba kalau sudah semangat, Bapak mau tes konsentrasi, tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kalau selamat pagi, tepuknya 1 kali ya. Selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, dan selamat malam 4 kali. Konsentrasi ya, coba Bapak tes dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bapak akan acak nih ya, mulai dari selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Ya, berarti sudah berkonsentrasi ya. Silakan duduk anak-anak. Bapak akan mematikan lampu. Kita akan menyaksikan materi kita hari ini dengan layar PowerPoint. Mata dan perhatian anak-anak tolong dilihat ke depan. Nanti ada waktunya kita akan menggunakan praktek. Baiklah, ini materi kita anak-anak. Ya, welcome to the computer club. Komputer club, komputer lab, laboratorium komputer. Nah, sudah siap belajar, sudah menyanyikan lagu, dan sudah berdoa. Mari kita persingkat waktu saja ya. Anak-anak, hari ini materinya tentang email. Coba, ada yang tahu nggak apa itu email? Kita akan belajar tentang email, mengenal dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Oke, kalau singkatnya email itu singkatan dari electronic mail ya, atau surat elektronik. Tapi lebih mendalamnya, mari kita akan saksikan slide per slide. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa materi pelajaran kita adalah pelajaran apa anak-anak? Teknologi informasi dan komunikasi. Dari kelas 1 selalu Bapak ingatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi itu apa? Bapak selalu terus harus kita ingatkan, karena nanti teknologi akan memegang peranan penting bagi hidup kita. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Jadi, misalnya saja zaman dulu orang masak kan nggak pakai centong, mereka makan pakai batu. Setelah berkembang teknologi, mereka masak sekarang udah pakai mesin dan sebagainya. Itu pengertian singkatnya teknologi. Lalu ada informasi adalah sekumpulan data dan fakta. Jadi kalau informasi itu kayak berita, itu maksudnya informasi. Termasuk misalnya hari ini akan hujan atau tidak, kita suka nonton di TV, itu adalah salah satu bentuk informasi. Kalau komunikasi, nah ini seperti
seperti yang Bapak lakukan nih. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Berita 2 orang terlebih seperti saat yang sedang Bapak lakukan saat ini, sedang memberikan informasi kepada kalian, sedang berkomunikasi, menyampaikan pesan. Pesan apa? Nah, pesan kita kali ini adalah tentang email atau elektronik mail. Oh, ini sama. Nah, mari kita lihat untuk mengingatkan kalian kembali di kelas 4 kan kita pernah belajar tentang alat komunikasi zaman dulu. Seperti misalnya ada menggunakan asa, hieroglif dan sebagainya. Nah, Bapak mengingatkan zaman dulu karena belum adanya pengetahuan yang berkembang, kita menggunakan bukan kita ya, Bapak juga belum lahir. Pasti kalian juga belum ada yang lahir kan? Ya, memangnya kalian udah jepit alun. Nah, ini menggunakan asap. Nah, zaman dulu ini menggunakan asap. Lalu setelah muncul menggunakan hewan, biasanya sih burung. Nah, makanya sekarang orang banyak yang nyolok burung ya. Lalu yang udah mulai maju melakukan huruf Rosani Morse. Kalau kita lihat di pramuka, kalau kalian belajar pramuka kan suka ada SOS. Mereka melakukan sandi-sandi ini. Sekarang mungkin sudah mulai jarang dipelajari. Kalau di pramuka masih. Nah, lalu radio pasti sudah mulai mendengar ya, orang-orang siaran radio yang nggak ada gambarnya itu. Lalu telepon. Kalau kalian ingin melihat fungsi telepon, bisa lihat di kantor masih ada, kita masih pakai. Lalu faksimil, biasanya kantor-kantor yang zaman dulu, kalau sekarang kan udah pakai yang lebih canggih. Lalu mulai beralih ke telepon genggam. Ini zaman-zaman dulu ya, telepon genggam tahun 2000-an udah mulai pakai. Lalu yang terpenting adalah internet. Nah, setelah adanya internet, mulailah orang menggunakan email. Nah, emailnya akan kita pelajari. Mulai sekarang kita menggunakan lagi yang lebih canggih adalah handphone. Nah, jadi kita agak mundur sedikit ya kalau kita mempelajari email, karena di handphone kita udah ada cara mengirim yang lebih canggih, yaitu lewat WA, lewat Facebook dan sebagainya. Kita mundur satu langkah karena ini untuk kalian mengerti bahwa ada hal yang harus kita pelajari sebelum mempelajari handphone. Nah, mari kita saksikan manfaatnya lewat media YouTube. Oke. Sambil kalian melihat, surat elektronik. Email itu adalah pengertian dari surat elektronik. Putar sedikit sekali. Oke, nah ini surat elektronik, pengertian, fungsi, dan manfaat serta jenis-jenis email. Jadi udah pasti ya dibutuhkan internet dalam hal ini. Internetnya nggak boleh putus. Nah ini kan kalau zaman dulu menggunakan surat yang ditulis kalau kalian mengirim kerja, mengirim surat tidak masuk, kemudian kalian menggunakan kertas di zaman dulu, waktu zaman bapak sekolah dulu pakai kertas. Nah, email adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jaringan komputer atau internet. Nah ini wajib ada ya. Komputer sama internetnya ini wajib ada. Kalian nggak bisa ngirim email itu pakai telepati atau pakai ilmu silat, pakai ilmu kayak pesulap merah, nggak bisa. Nah, yang sarana penunjang yang paling diperlukan tuh gadget. Gadget itu perangkat komputer atau perangkat handphone. Nah ini laptop dan jaringan internet ini wajib ada ya. Kalau nggak pakai jaringan internet nggak bisa, apalagi pakai jaring anjing atau jaring buat laba-laba. Nah ini ada penyedia layanannya seperti Yahoo, Google, dan website. Nah ini ada penyediaannya, nanti kita akan mempelajari. Apakah ini gratis? Ya gratis. Kok bisa gratis Pak? Nanti Bapak akan jelaskan nilainya seperti kenapa mereka nyediainnya gratis. Padahal mereka nyediain servernya, nyediain alatnya bersama begitu mahal. Kenapa yang kita kok bisa gratis? Nah ini fungsinya ya, mengirim dan menerima pesan. Pesan apa? Nah, jadi sebelum adanya WA, orang mengirim dan menerima file itu kan lewat Pak Pos, lewat kantor pos, lewat kurir, Shopee COD dan sebagainya. Nah, sekarang zaman lebih cepat. Misalnya saja suatu saat ini si Cen-Cen ini jadi seorang direktur yang menerima karyawan. Kalau zaman dulu orang kan ngantri, kita masih lihat yang penerimaan karyawan itu. Kalau orang mau melamar kerja di mana itu orang ngantri sampai ribuan orang. Padahal zaman sekarang sudah canggih. Mereka bisa mengirim file dan menerima file lewat email, sampai langsung di depan kita, di handphone kita. Jadi orang nggak perlu lagi untuk ngantri ke kantor pos atau ngantri di perusahaan-perusahaan untuk melamar kerja.
Misalnya seperti yang pernah kalian lakukan waktu COVID dulu, ngirim file, ingat nggak? Kirimkan tugas-tugas kalian di classroom. Nah, ini seperti ini cara kerjanya, tidak jauh berbeda. Oh, kalian suka pahami lagunya ya? Karena ini ternyata lama juga dia. Nyuruh bapak nerahinnya lama. Jadi fungsinya itu hanya mengirim file. Nah, sebagai identitas diri, kayak bapak alamat email bapak adalah Budi 1702. Dan kalian juga kalau punya alamat email harus yang menggambarkan identitas diri kalian. Misalnya aja si Ferdina, jangan dinamainnya Rema atau apa. Nah, ini email ini bisa mendapatkan di berbagai situs, misalnya di Facebook, di Twitter. Ini membutuhkan alamat email karena yang tadi, yang di nomor 3 tadi adalah sebagai identitas diri kalian. Misalnya saja Mikael, Samuel ini harus ada alamat emailnya menggambarkan diri Samuel. Jangan nama bapaknya di bawah. Nah, jadi nanti kita akan belajar cara membuat emailnya. Nah, email untuk bagian pemasaran. Nah, misalnya saja si dari Apes nih beli mobil. Gak usah capek-capek si salesnya, si Pani sebagai salesnya tidak akan datang ke rumah si dari Apes. Nanti sampai mau pacaran lagi. Nah, bikin nanti email semuanya ada harganya. Kalau mau kredit bagaimana caranya, semua sudah tersedia lewat email. Nah, ada jenis-jenisnya nih email itu. Ada power mail, ada voice mail, ada forward mail. Nanti kita akan pelajari berbeda-beda jenisnya itu apa saja penggunaannya. Seperti itulah. Jadi kesimpulan singkatnya adalah email itu adalah sarana untuk berkirim pesan. Mari kita kembali ke PowerPoint ya. Nah ini tadi yang evolusi itu ada perubahan dari cara manusia mengirimkan pesan. Dan nah ini tadi ya, ini yang Bapak jelaskan tadi. Nah, email merupakan singkatan dari electronic mail sesuai dengan namanya. Email adalah surat elektronik kirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone atau tablet terkoneksi internet. Ini wajib ya yang kita baru ini. Sebenarnya email sama seperti surat-surat yang biasa kita tulis di masa lalu. Nah ini tadi ya fungsi-fungsinya tuh yang tadi sudah disebutkan ya, mengirim, menerima pesan sebagai akses mudah mendapat sosial media. Kalian kalau daftar WA kan hanya dengan nomor telepon, tapi kalau daftar Facebook harus punya email dulu sebagai identitas diri, sebagai media pemasaran atau mengirimkan pesan ke grup. Nah selanjutnya tadi sejarah email nanti kita skip aja. Nah ini penyedia email yang paling terkenal pasti ini dong, karena di handphone kalian pasti tercantum ini. Karena Android ini kan terhubung dengan Google dan Google punya Google Mail. Ada juga ini buatan Microsoft, ini buatan Yahoo, ini kita nggak pernah kenal di Twitter Mail, AOL Mail, Zoho. Zoho sekarang sudah mulai dipakai nih untuk mengganti Google Chrome, ini penggantinya Google Form. Ini ya, nah yang terkenal itu ya pasti ini ya, namanya Google Mail. Nah, kenapa mereka bisa gratis? Karena mereka itu nanti layanan yang lainnya terpakai, misalnya Google-nya, YouTube-nya, ini satu geng kayak kalian di geng kelas 5 nih. Ini satu bestie nih sama Google Earth, sama YouTube, sama Google Pencari, sama Google Drive, sama Google Classroom. Ini satu bestie yang mereka satu geng. Makanya bisa gratis. Nah, untuk yang mahal perusahaan nanti akan berbayar. Nah, sekilas seperti itu. Nah ini perangkat yang digunakan yang tadi dijelaskan lewat YouTube ya, wajib ada. Mau laptop, mau komputer atau handphone ini wajib ada. Nah ini cara mendapatkannya. Nanti akan Bapak share linknya dan tugas kalian adalah nanti Bapak memberi tugas untuk kalian di rumah. Ini beneran. Kalian harus mendapatkan email yang mencerminkan nama kalian yang seperti tadi. Tadi kan harus ada cerminan nama kalian. Misalnya saja kalian sekarang punya email tapi masih pakai nama orang tua. Kita buat email sendiri dengan nama kalian. Misalnya misalnya masih nama Anda tuh masih nama papanya. Misal nama papanya George Poleman misalnya, dipakai sama Anda. Sedangkan itu adalah identitas pribadi papanya. Nah, itu nanti tugas untuk kalian anak-anak kelas 5 membuat email di rumah atau di sekolah. Nanti kalau kita sempat waktunya. Lanjut. Nah ini tugas siswa ya membuat. Jadi nama kalian itu ada seperti ininya, ada
identitas kalian, misalnya Andrea Moses 2000. Karena nama Andrea Moses kenapa dikasih penomoran? Karena kayak Bapak nih, nama Budi. Budi itu di seluruh dunia ternyata ada berapa juta orang bernama Budi, sangat pasaran ya, umum sekali. Karena itu harus menambahkan karakter lain supaya itu jadi identitas Bapak. Karena Bapak tanggal lahir 1702, Bapak tambahkan Budi 1702. Nah, nanti email yang kalian sudah jadi, kalian kirim ke Bapak. Bisa aja tulis aja nih, pembukaan UUD 1945. Kalian kirim ke Bapak. Kalian copy paste aja dari Google. Oke, bisa dimengerti ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kita sudah mempelajari email, sejarah email, penggunaan email, dan sekarang tugas siswa adalah cari cara membuat email. Kalian bisa lihat di Google dan sebagainya. Ya, bisa dimengerti semua? Ya, sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, yaitu tugasnya adalah membuat email seperti ini. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari Bapak. Tuhan Yesus memberkati.